Senin siang. Biasanya aku duduk di kantor, sibuk dengan nge-briefing karyawan yang mau kerja, dokumen, dan tenggelam dalam rutinitas yang sama setiap minggu. Tapi kali ini berbeda. Hari ini aku memilih jalan yang tak biasa. Aku resign tanpa alasan yang klise sebenarnya. Bukan karena gaji kecil, bukan karena lingkungan kerja yang toksik juga, tapi karena aku merasa jiwa ini perlahan menghilang di tengah hiruk pikuk hidup yang katanya normal. Aku memilih untuk berpulang, bukan ke rumah, tapi ke alam, ke hutan yang sunyi, ke tempat di mana hati ini bisa diam dan mendengar lagi. Jadi aku nyampe lokasi camping lumayan cepat. Tadi rencana mau ngopi dulu, baru mendirikan tenda. Tapi kayaknya cuaca lumayan mendung, takutnya hujan. Jadi aku dirikan tenda dulu. Nanti habis dirikan tenda, ngopi bentar. Angin menyapu lembut wajahku, seolah menyambut dan berkata, "Akhirnya kamu kembali." Ini adalah solo camping pertamaku setelah resign. Aku mendirikan satu-satunya tenda di bawah pohon-pohon yang rindang. Rasa waspada hadir karena angin kencang dari kaki gunung, dan pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti penjaga senyap. Indah, tapi cukup mengkhawatirkan. Angin dari kaki gunung bertiup kencang. Beberapa bodak liar muncul, penasaran dengan tamu asing yang datang seorang diri. Menegangkan, tapi juga bikin sadar, alam ini bukan tempat untuk disia-siakan. Ia indah, tapi tak bisa diprediksi. Aku sengaja merekam perjalanan ini. Ini bukan soal alam saja. Ini tentang kembali ke dalam diri, sebagai reminder
Kalau suatu hari nanti aku merasa hilang arah lagi, aku ingin mengingat bahwa pernah loh aku memilih kembali ke alam dan menenangkan diri. Dan kamu, ya, kamu yang sedang menonton, aku ingin kamu ikut merasakannya. Tenang, damai, sunyi yang bukan berarti sepi. Ini ya, aku bakalan tidur sini. Istirahat dulu bentar. Jadi ini udah mulai sore, cuaca juga udah mulai dingin. Kayaknya aku bakalan buat api unggun dulu. Tadi rencana aku mau explore sekitaran sini juga, tapi kayaknya tenda agak sulit untuk ditinggal karena banyak ini komplotan bodat-bodat di sini. Jadi nanti takutnya tenda dirusak hanya gara-gara ngambil makanan yang tak seberapa di dalam tenda. Jadi semua barang-barang dicuri. Jadi aku stay di sini aja. Sementara aku buat api unggun dan habis itu mau masak untuk makan malam dan istirahat. Aku kayaknya malam ini bakal istirahat lebih cepat, entah sekitar jam 8 atau jam 9 aku bakal tidur. Karena besok pagi aku bangun, terus bangun sarapan dan langsung pulang balik ke Medan. Sebenarnya ada yang cukup miss dalam aku memilih lapak tenda. Biasanya kalau misalkan kita camping di area camping ground yang banyak pohon gini, kita harus pastikan di atas ini tidak ada pohon yang dahannya udah mati. Dan juga inilah aku missnya, pohon yang agak bengkok ini gini sebenarnya agak berpotensi kalau misalkan angin kencang, berpotensi untuk tumbang, dan ternyata pas di bawah tenda aku. Tapi semoga malam ini nggak ada angin kencang. Tadi sore agak lumayan kencang anginnya, tapi nggak tahu nanti malam. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai numbangkan ini batang pohon ini. Ya teman-teman, sedikit tips dari aku. Kalau misalkan teman-teman kesusahan dalam mematahkan dahan seperti ini, sebesar ini, teman-teman bisa banting ke batang pohon yang ada di sekitaran teman-teman. Misalkan sini. Ya. Akan lebih mudah daripada teman-teman menggunakan kaki. Ya. Sebesar ini aja lebih mudah. Ranting pohonnya aku bagi menjadi 3. Yang satu yang lebih kecil, kemudian yang medium, baru yang ini yang terakhir. Ini nanti bakalan aku pakai pas aku tidur supaya kondisi tendaku agak lebih hangat.
Jadi teman-teman, aku bakalan makan di dalam tenda aja. Ini makanannya. Karena di luar dingin. Padahal sebenarnya nggak ada hujan dan nggak dingin-dingin kali sebenarnya. Cuma mungkin karena aku baru ke tempat dingin lagi, jadi terasa kali dinginnya. Hanya makan di tenda aja aku. Selamat makan. Selamat ngopi teman-teman.
Ngopi teman-teman. Tapi alam tak selalu bersahabat. Di akhir perjalanan, kameraku jatuh. Lensanya ya pecah. Dan ya itu menyakitkan. Tapi anehnya aku tidak merasa panik. Karena aku sudah membayangkannya. Karena aku tahu dalam hidup hal buruk bisa datang kapan saja. Aku pernah membaca buku Filosofi Teras dari penulisnya Henry Manampiring. Itu yang disebut premeditation malorum. Dan sekarang aku justru malah merasa kuat. Perjalanan ini mungkin tak sempurna, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu aku menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Terima kasih alam, terima kasih diri, dan terima kasih juga untuk kamu yang ikut menapaki langkah kecilku hari ini. Terima kasih karena sudah camping online.